Pada bulan 8 Desember 1949, Inspektur Polisi Belanda J.M. van Burg menerima laporan bahwa Westerling membuat sebuah organisasi, Ratu Adil Persatuan Indonesia atau disingkat RAPI, yang beranggotakan pasukan Angkatan Perang Ratu Adil. Halo, iya? Laporan Westerling. Apa? Pasukan apa Westerling? Oke, terima kasih informasinya. Sial Westerling itu. Padahal kita sudah mendatangani kontrak dengan Indonesia. Pada 5 Desember malam, sekitar pukul 20, Westerling menelepon Letnan Jenderal Burman van Frieden, Panglima tertinggi tentara Belanda pengganti Letnan Jenderal Spoor. Selamat malam, Jenderal. Mohon maaf mengganggu. Saya bermaksud ingin melapor sesuatu. Jangan takut begitu. Kita kan sudah akrab. Kenapa lagi ini bukan jam kerja? Baik, Jenderal. Ini mengenai pasukan APRA. Saya ingin memperagakan kudeta kepada Soekarno. Oh, saya sudah tahu mengenai pasukan. Dan pasukan yang menghalangi kedaulatan. Lalu, Jangan kau lakukan. Aku nanti yang bertanggung jawab. oke, terima kasih atas sarannya, Jenderal. Jangan. Meskipun Jenderal Burman kesal, namun Burman tidak segera memerintahkan untuk menangkap Westerling. Dengan ini, pemerintahan RIS akan kewalahan. Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan Dr. H.M. Hirschfeld, Netherlands Hoge Commissaris, atau Komisaris Tinggi Belanda yang baru tiba di Indonesia. Segera tangkap Westerling sialan itu. Baik, Pak. Apa-apaan orang itu? Dia melakukan segala sesuatu seenaknya. Bapak Hatta, sebaiknya Anda mengenakan pasal exorbitant direction terhadap Westerling. Apalagi, Westerling sekarang sedang mengunjungi Sultan Hamid di Des-Indes. Hal ini tentu saja akan menghambat Westerling membentuk komplotan-komplotan di Indonesia. Terima kasih Pak Wolfing atas sarannya. Namun mohon maaf, saya memiliki rencana yang telah saya susun terhadap Westerling. Baiklah, kalau begitu saya izin pamit dulu, Pak Hatta. Baik Pak, senang berjumpa dengan Anda. Sebenarnya, Muhammad Hatta telah membuat sebuah rencana terhadap Sultan Hamid II untuk berusaha menggali informasi mengenai pasukan APRA yang dikomando oleh Westerling. Selamat siang, Sultan. Bagaimana kabar Anda? Sepertinya kita tidak bertemu sekian lama. Selamat siang. Ada apa saudara Westerling ingin bertemu dengan saya? Sebenarnya, saya ingin mengajak Sultan menjadi pimpinan personil kami yaitu APRA. Setelah itu, kami ingin memperagakan kudeta terhadap Soekarno. Tolong jelaskan lebih detail mengenai hal ini. Hamid berhasrat mengetahui secara rinci tentang organisasi Westerling tersebut, namun dia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun. Setelah itu, tak jelas pertemuan berikutnya antara Westerling dengan Hamid. Dalam autobiografinya, Memories, yang terbit tahun 1952, Westerling menulis bahwa sudah diwujudkan kabinet bayangan di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, oleh karenanya dia harus merahasiakannya. Tidak kusangka, banyak penduduk Indonesia
yang bahkan mendukung rencanaku ini sekarang. Dengan 2000 pasukan ini, pasti akan jadi hal mudah untuk mengkudeta dan menculik Soekarno. Pada 10 Januari 1950, Hatta menyampaikan untuk Hirschfeld bahwa pihak Indonesia sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Hirschfeld, bilang kepada Sticker bahwa Indonesia sudah mengeluarkan perintah penangkapan Westerling. Baik, Pak. Saya mendapat laporan bahwa Kompi Erik melakukan percobaan desersi dan bergabung dengan Westerling. Kau dengar itu, Angels? Segera bunyikan alarm agung. Sekarang. Baik, Maya. Lapor Letkol. Pasukan Erik melakukan percobaan desersi dan bergabung dengan Westerling. Baik, terima kasih atas laporannya. Pada 22 Januari pukul 21, Godzen, yang waktu itu merupakan sekretaris negara di bidang perserikatan dan wilayah kerajaan seberang lautan Belanda, sudah menerima laporan bahwa sejumlah babak pasukan RST dengan persenjataan berat sudah memperagakan desersi dan meninggalkan fungsi militer di Batu Jajar. Westerling itu dia berencana mengkudeta presiden kita, walaupun kita sudah menandatangani kontrak tersebut. Kemana otak dia pergi? Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap babak TNI yang mereka temukan di jalan. 94 babak TNI tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan di pihak APRA telah tak tersedia korban seorang pun. Baik, sudah beres. Sekarang kamu Major, dekap Soekarno dan rebut semuanya. Mohon maaf, Letkol, KNIL dan TI tidak muncul. Terima kasih. Apa? Tarik kembali kalau begitu. Sial, bisa-bisanya para pengecut itu. Setelah itu terdengar berita bahwa Westerling merencanakan sebagai mengulang aksinya. Pada 25 Januari, Hatta menyampaikan untuk Hirschfeld bahwa Westerling didukung oleh RST dan Darul Islam akan menyerbu Jakarta. Engels juga menerima laporan bahwa Westerling memperagakan konsolidasi para pengikutnya di Garut, Aib satu basis Darul Islam kala itu. Saudara-saudara sekalian, kami telah mengerti bahwasannya Badan Konstituante sampai detik ini masih belum menyusun undang-undang baru untuk menggantikan UUD 1950. Oleh karena itu, kami menyetujui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 akan digunakan untuk menggantikan UUD 1950. Dimohon, saudara sekalian dapat mengutarakan suara hati dalam pemungutan suara ini. 269 setuju, 119 menolak. Kalau begitu, hadirin sekalian, dikarenakan total suara setuju tidak mencapai 2/3, maka diperlukan pemungutan suara di hari esok. Sampai jumpa di hari berikutnya. 264 setuju, 204 menolak. Dilihat dari hasil voting yang menyatakan bahwa usulan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat direalisasikan menurut pasal 137 UUD 1950. Maka, saya akan mengeluarkan dekret yang berisi 1. Tidak berjalannya UUD 1950. 2. Berjalannya Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pembubaran konstituante. 4.
pembentukan MPRS dan DPAS. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.